kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami bukan mau menyenangkan hati kami atau diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah Tuhan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tapi kamilah ya Tuhan yang akan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami harus tinggikan Tuhan. Kami harus agungkan Tuhan. Raja kami di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Akan Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini boleh menyukakan hati Tuhan. Berapapun kami yang ada Tuhan. Tidak membatasi kuasa Tuhan. Tidak membatasi hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami semua yang ada sore hari ini. Dan kami mau masuk dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Biar ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita sekali lagi naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. 2024 kami sudah lewati bersama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami katakan kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat melukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Biarlah bagimu segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian untuk kita akan memasukkan ke dalam firman Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Oh, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Bapak Stanley Tuhan. Ujilah kami Tuhan, hati kami Tuhan. Selidikilah batin kami Tuhan dan hati kami. Apakah sungguh-sungguh Tuhan kami cinta Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kami rindu akan hadirat Tuhan? Biarlah Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh Tuhan kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan lawatan Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Bapak Stanley yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Biar hikmat dan pengurapan Allah ada bagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Biar kami terima lawatan Tuhan. Kami terima jamahan Tuhan. Kami diubahkan, kami dipulihkan Tuhan. Kami diingatkan, kami dinasehati ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berikan bagi kami telinga-telinga rohani Tuhan. Untuk kami boleh mendengar. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Allah ada bagi hamba-Mu Pasteni dan bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus mau dijamah Tuhan, mau dijamah Tuhan. Dan kami juga mau terima lawatan Tuhan sore hari ini. Dalam nama Yesus.
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkan Amin. kepada Pastor Enli. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih Bu Yance. Teman-teman semua, Terima terima kasih. kasih yang sudah hadir ikut di FM ini. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, untuk hari ini penyertaan-Mu pada kami sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengar, yang Engkau ingin sampaikan melalui hamba-Mu, kami boleh mengerti dan kami simpan dalam hati kami. Kami bisa bagikan kepada teman-teman kami pada saatnya nanti. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Shalom semuanya. Sore ini saya mau coba mengingatkan sebetulnya ya. Saya percaya kita semua di sini, para hamba Tuhan sudah tahu tentang, mungkin pernah dengar beberapa kali ya, tentang perumpamaan ini ya, yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi ini sebetulnya perumpamaan saya pikir masih berhubungan dengan kedatangan Tuhan ke dunia ini ya. Kedatangan Tuhan ke dunia ini sebetulnya sudah dinubuatkan, jadi bukan sekonyong-konyong tiba-tiba muncul yang namanya Yesus Kristus di dunia ini ya. Jadi sebelumnya di Perjanjian Lama semua nubuatan-nubuatan para nabi dan kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi itu semuanya menunjukkan kepada kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia ya. Sebab memang kita tahu semuanya kedatangan Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan dari mulai kejadian ya, dari mulai zaman Adam dan Hawa. Elohim Bapa sudah menubuatkan akan kedatangan seorang keturunan perempuan yang akan menyelamatkan manusia, yang akan mengalahkan iblis, yang akan mengalahkan maut. Nah, jadi kita untuk meneguhkan aja, mungkin kalau satu saat ada yang bertanya pada kita ya, kenapa kenapa Yesus harus datang ke dunia, kenapa dia disebut Tuhan ya, padahal dia kan manusia biasa gitu ya. Kalau saya dengar di YouTube tuh apologet kita sering kali ditanya ya, kenapa kok Tuhan dilahirkan, kok Tuhan disalib, kok Tuhan harus mati gitu ya. Jadi ya karena mereka nggak tahu nubuatan-nubuatan di Alkitab ini ya, di Perjanjian Lama. Jadi sore hari ini saya mau kita mengingatkan kembali tentang kedatangan Tuhan ini memang udah dinubuatkan ya. Jadi kalau ditanya kita bisa jelaskan, kalau ada teman-teman atau saudara yang bertanya, kita bisa jelaskan kenapa dia harus datang, tujuannya apa gitu ya. Coba kita baca ya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Markus 12 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan, perhatikan, menyewakan kebun anggur itu pada penggarap-penggarap. Jadi yang punya kebun anggur siapa? Bapak. Ini penggarap-penggarap ini cuma disewain, dipinjemin gitu ya, bukan dikasih begitu ya. Lalu berangkat ke negeri lain. Jadi yang punya kebun anggur ini pergi ke negara lain, dia kasih nih kebun anggurnya untuk digarap oleh para penggarap-penggarap ya. Berangkat ke negeri lain ya, ke luar negeri. Ayat 2, dan ketika sudah tiba musimnya untuk memetik tiba nih, musim panen sudah tiba, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebunnya itu dari mereka. Ayat 3, tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Jadi si tuan ini kirim anak buahnya, satu hambanya ya, untuk meminta bagian dari hasil kebun yang digarap ini. Tapi bukannya dikasih, malah ditangkap, dipukulin, diusir ya, disuruh pergi dengan tangan hampa. Ayat 4. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Jadi
hamba pertama dipukulin, diusir ya. Hamba kedua dikirim sama yang punya kebun ini ya. Hamba kedua dikirim kepada mereka, orang ini mereka pukul sampai luka, dipukul lagi hamba kedua sampai kepalanya luka dan sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Dipukulin kepalanya sampai luka terus dipermalukan. Kemudian ayat 5, lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. 3 kali ya. Ini hamba yang ketiga disuruh dan orang ini mereka bunuh. Yang tadi dipukulin, dipermalukan, diusir. Nah ini yang hamba ketiga dibunuh lagi ya. Dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Jadi pemilik kebun anggur ini ngirim beberapa hamba untuk melihat hasil dari kebun anggur yang digarap oleh orang-orang yang disewain ini, sewain kebunnya ya. Tapi semuanya dipukulin sampai akhirnya dibunuh ya. Ada yang dibunuh, dipukulin, diusir. Kemudian ayat 6, sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Jadi semua hambanya yang datang dipukulin, nggak mendapat hasil ya, malah dibunuh. Kemudian si pemilik kebun anggur ini berpikir, mungkin saya kirim anaknya deh, anakku deh aku kirim. Pasti anakku mereka segani ya, karena mereka tahu yang punya kebun kan aku gitu, bapak ya. Tapi coba kirim anaknya deh untuk ketemuin si penggarap-penggarap ya. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Jadi perkiraan pemilik kebun, anaknya pasti dihormati sih ya sama penggarap-penggarap ini. Tapi ayat 7, penggarap-penggarap itu berkata seorang pada yang lain, ia ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Jadi bukannya dia takut, dia segani ya, malah dia bunuh gitu ya. Kita bunuh supaya warisannya jatuh ke kita. Ayat 8, mereka menangkap dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur. Jadi anaknya juga dibunuh, terus dilempar keluar kebun anggur. Keluar dari lingkungan kebun anggur itu ya. Ayat 9, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Tuhan Yesus bertanya. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu lalu mempercayakan kebun anggur ini pada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi sampai sini saya bacakan. Jadi dari perikop ini sebetulnya ini kan yang ngomong Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang bicara sendiri langsung. Berarti kalau kita perhatikan dari apa perumpamaan ini, kan jelas di ayat 2 dan 3 Tuhan kirim hamba pertama. Hamba-hamba ini maksudnya nabi-nabi ya. Nabi-nabi yang Tuhan kirim di perjanjian lama sebelum anaknya datang. Kan sebelum Yesus datang banyak nabi-nabi di perjanjian lama ya. Ayat 2 dan 3 hamba pertama ditangkap. Ayat 4 hamba kedua dipukul, dipermalukan. Itu nabi-nabi dikirim terus sama Tuhan. Ayat kelima hamba ketiga juga dibunuh. Sampai akhirnya anaknya sendiri Tuhan kirim. Kan Tuhan bilang ya, inilah anakku yang kukasihi. Tapi tetap aja gitu. Si orang-orang penggarap ini bunuh anaknya. Meskipun Yesus sudah bilang, aku diutus Bapa ya. Aku anak Allah gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Bapak sendiri ngomong, ini anakku yang kukasihi. Tapi mereka nggak peduli gitu. Tetap aja dibunuh ya. Nah, jadi dari cerita ini kita tahu ya bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tahu gitu ya. Dia diutus sama Bapa untuk turun ini dan nanti ujung-ujungnya akan dibunuh. Makanya kan 3 kali sebelum Yesus disalib kan dia ngomong 3 kali ke murid-muridnya dia akan diserahkan pada orang berdosa, ditangkap, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan dialami ya. Dari mulai dia datang sampai nanti ujung-ujungnya dia ditugaskan memang misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus menderita gitu ya. Dia udah tahu semuanya. Ya, itu buktinya dia Tuhan ya. Kemudian kalau ada yang nanya, katanya Yesus Tuhan kok nggak tahu gitu Yudas bakal mengkhianati dia gitu ya. Harus kan muridnya yang tiap hari ketemu.
kok nggak tahu gitu Yudas mau mengkhianati? Bukannya nggak tahu ya, tahu banget gitu kalau kita baca di perjamuan perjamuan makan malam hari Jumat malam itu, perjamuan terakhir ya, kan Tuhan Yesus ngajak 12 muridnya waktu dia basuh kakinya, dia ajak 12 muridnya, kemudian dia ngomong kan, orang pertama yang aku kasih roti dan anggur, dia yang akan menyerahkan aku. Jadi dia tahu persis yang akan mengkhianati dia siapa, bukannya nggak tahu gitu. Terus kenapa Tuhan harus susah-susah disalib gitu? Kenapa nggak ngampunin dosa dari atas saya dari surga? Ya nggak bisa karena kejatuhan Adam dan Hawa ini. Jadi kalau nggak turun apa Bapak sendiri firman yang menjadi manusia nggak bisa menyelamatkan manusia satu pun nggak ada yang bisa selamat. Jadi ini kunci-kunci yang sebetulnya pengertian dasar yang harus kita kuasai, kita mengerti ya, sehingga bisa dijelaskan pada orang-orang yang mungkin masih saudara yang bertanya ya kenapa harus Yesus dan kenapa dia bisa, nabi lain nggak bisa gitu ya. Ya karena memang udah master plan ya. Kalau kita baca coba ya di Kejadian 3 ayat 15 ini kan kejadian pertamanya manusia harus harus jadi mengalami kematian, kemudian Bapak bernubuat satu saat akan mengirim anaknya ya. Coba Kejadian 3 ayat 15. Jadi sebelum Yesus dikirim ini padahal Elohim udah bernubuat di Kejadian 3 ayat 15 ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi keturunan iblis dan keturunan Hawa. Keturunannya akan menemukan kepalamu, jadi keturunan Hawa yang manusia juga, bentuknya manusia, kan Hawa manusia ya. Bentuknya manusia yang akan mengalahkan dan engkau akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi nubuatan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Bapa sangat mengasihi manusia ciptaan yang spesial ya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berupa Bapa sendiri. Makanya dia uh, ingin menyelamatkan, tapi karena udah terlanjur firmannya peraturannya kalau engkau makan pastilah engkau mati, dia nggak bisa batalin gitu perkataannya. Ya harus mati jadinya. Tapi Tuhan Bapa menyediakan solusi. Nanti ada satu saat ada solusinya supaya engkau tidak mati gitu. Solusinya yaitu menurunkan anaknya sendiri, firmannya menjadi manusia yang namanya Yesus. Nah kalau manusia percaya sama firman yang namanya Yesus, anaknya sendiri, anak tunggalnya, amat putra mahkota kerajaan Allah, kalau kita percaya sama dia, baru kita bisa terhindar dari maut dan kematian. Maksudnya kematian jasmani ya. Jadi kita bisa dikembalikan ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maksudnya gitu. Jadi maksud kedatangan Tuhan diutus ke dunia ini untuk mengembalikan posisi kita mempunyai kodrat ilahi yang tidak berdosa lagi. Dibebaskan dari belenggu dosa. Nah kalau orang menolak solusi yang diberikan ini, ya udah mereka akan binasa karena dosanya. Karena dosa yang harus ditanggung akibat Adam dan Hawa, akibat dosa nenek moyang dan akibat dosa perbuatan ya. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Jadi kita tetap hamba dosa dan akan mendapat upah yang namanya maut. Nggak bisa terhindar dari itu. Kemudian jadi ini begitu di kejadian 3 ini Tuhan akan bilang akan mengalahkan si iblis, tapi kan nggak langsung terjadi gitu ya. Nggak langsung terjadi, makanya ada perumpamaan kebun anggur ini, penggarap kebun anggur di di Markus 12 yang tadi kita baca. Jadi Tuhan nggak langsung turunin anaknya gitu loh. Dia kirim dulu hamba-hambanya. Sampai berapa hamba, akhirnya nih manusia penggarap-penggarap ini, kalau saya menangkap penggarap-penggarap kebun anggur ini adalah bangsa Israel ya. Sebetulnya pada mulanya memang kan Bapa mau menyelamatkan bangsa Israel. Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel pada mulanya ya. Nah, makanya di ayat tadi yang kita baca di ayat ke ke berapa?
78 sebanyak kita baca lagi, yang dikasih ke bangsa-bangsa lain gitu, karena bangsa Israel menolak anaknya Mesias itu ya. Markus 12 tadi. Jadi dikasih ke bangsa-bangsa lain, kasih kesempatan untuk diselamatkan juga. Markus 12 tadi. Nah, mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparnya keluar kebun anggur. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Jadi ini kan bangsa Israel pernah dibinasakan ya di padang gurun ya. Percayakan, percayakan kebun anggur itu pada orang-orang lain. Jadi di ayat 9 ya. Jadi penggarap-penggarap ini yang tadinya bangsa Israel ini nggak mau gitu menerima anak Tuhan ini sebagai juru selamat Mesias. Dia tidak mengakui, maka dikasih kesempatan pada bangsa-bangsa lain, orang-orang lain ini untuk menggarap kebun anggur ini. Jadi sekarang di zaman kasih karunia ini setelah Tuhan Yesus datang, jadi dia datang untuk segala bangsa ya, bukan untuk bangsa Yahudi aja. Karena di amanat agung kan Tuhan Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa ya. Bukan cuma bangsa Yahudi. Jadi semua bangsa dikasih solusi kalau mau selamat ya harus melalui dia. Harus mengikuti pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena ini bukannya Tuhan Yesus ini bukan membawa agama, bukan nambah-nambahin agama supaya tambah banyak. Ya. Sebab kalau ada yang nanya, kalau saya dengarkan di para apologet tuh bertanya, dia tanya Musa agamanya apa waktu itu gitu. Nabi Musa agamanya apa? Terus Nabi Nuh agamanya apa? Yang ada agamanya, agama belum ada, zaman itu belum ada yang disebut agama ya. Agama ini muncul setelah di masa jeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu baru muncul agama. Jadi agama siapa yang bikin? Ya manusia gitu. Bukan Tuhan yang menciptakan agama. Jadi ada orang yang pernah berkata sama saya, agama Buddha kan lebih tua dari Kristen. Ya benar, agama Buddha lebih dulu sebelum Yesus datang. Tapi dia nggak tahu Yesus udah ada sejak manusia pertama diciptakan. Bukan udah ada aja, malah Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa. Gitu. Jadi dianggap Yesus datang bawa agama gitu, bawa agama Kristen. Enggak ya, jadi nabi-nabi yang dahulu nyembah siapa dong, agamanya apa? Ya bukan Kristen, bukannya agama lain yang ada di dunia. Enggak ada agama, mereka menyembahnya yang namanya Elohim, Tritunggal itu. Yang menciptakan alam semesta gitu loh. Kan yang menciptakan alam semesta di kejadian ini ditulisnya. Terus yang nulis kejadian siapa? Padahal manusia kan belum ada. Dia Musa gitu ya. 5 kitab dari kejadian sampai 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Dan Musa mendapat hikmat dan petunjuk dari Elohim Bapa. Makanya bisa ceritain tuh penciptaan alam semesta. Hari pertama ngapain, hari kedua apa yang diciptain, sampai hari ke-7 manusia diciptain. Ya, jadi padahal kalau kita pikir siapa yang nulis ya kitab kejadian kan belum ada manusia gitu. Ternyata Musa yang nulis diilhami oleh rohnya Tuhan, rohnya Bapa sendiri gitu. Jadi saya pikir di kitab suci yang menceritakan tentang penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta ini ya cuma dia ya Alkitab yang detail gitu ya. Dari penciptaan manusia pertama bagaimana dari debu tanah dibentuk berbentuk seperti patung, terus dihembuskan napas jadi makhluk hidup. Kemudian Adam hidup sendirian, disuruh mengurus Taman Eden. Kemudian diciptakan seorang penolong dari tulang rusuknya, jadilah perempuan untuk menolong Adam. Gitu. Nah, kalau ditanya, kok Yesus kenapa harus turunnya di Israel, di Bethlehem, kenapa nggak turun di Cina gitu yang orangnya banyak? Kan waktu itu udah ada Cina ya, kebudayaan Tiongkok kan
Kalau kita Imlek tuh lebih tua dari Masehi ya. Berarti dia udah ada. Tapi kenapa nggak di situ turunnya? Ya karena udah perjanjian dengan Abraham. Elohim mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa keturunan Abraham yang akan dipakai menjadi Mesias, Juru Selamat. Nah itu kan kita bisa baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17, silsilah Yesus Kristus. Nah itu jadi semuanya emang udah direncanakan, harus lahirnya di situ karena memang manusia pertama diciptakan di situ di Taman Eden ya. Taman Eden itu kalau nggak salah sekarang daerah Turki situ ya, di Timur Tengah lah gitu. Nggak di Asia, nggak di Eropa, nggak di Amerika gitu. Nggak di benua Asia misalnya Jepang, Tiongkok, atau negara lain. Enggak, memang di situ penciptaan pertama ini di Eden kan ada 3 sungai di Taman Eden. Nah, sampai sekarang kan sungainya masih ada. Memang jadi harus di situ juga turunnya si Mesias ini, turunan si perempuan ini, turunan apa yang akan mengalahkan iblis, juru selamat ya harus datang dari situ, dari Bethlehem. Dan udah dipilih turunan Abraham. Ya, kalau kita baca Mesias itu harus dari turunan Abraham. Coba kita baca ini ya. Hmm, ini ada perjanjian dengan Abraham, coba di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem di di daerah itu ya, Timur Tengah, Israel situ ya. Matius Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Karena udah mengikat perjanjian, Bapa Elohim mengikat perjanjian dengan Abraham. Kejadian 12 ini sebelum ini zaman kejadian ketemu Abraham segala ini kan belum ada agama lain gitu loh. Sesembahan cuma satu-satunya ya Elohim. Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Abram dipanggil Allah. Waktu itu namanya masih Abram ya, belum Abraham. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi uh, Allah menyuruh Abraham keluar dari tempat asal dia ya. Nggak tahu kemana, belum dibilangin. Tapi Abraham taat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Udah dijanjiin. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan Abraham akan dibikin namanya masyhur ya. Ya benar sampai sekarang siapa yang nggak tahu Abraham ya, atau Ibrahim dari saudara kita Muslim bilang Ibrahim ya. Kau membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi udah dinubuatkan Abraham akan menjadi berkat. Kemudian ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini udah perjanjian Elohim dengan Abraham. Ya, dengan Abram. Jadi keturunan Abram yang dipakai untuk melahirkan Mesias, Sang Juru Selamat yang udah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15 tadi. Coba kita baca sedikit ini silsilah Yesus Kristus, bahwa memang dia keturunan dari Abraham sampai ke Daud ya, ke Raja Daud. Matius 1 coba. Jadi bukan sembarangan lahir, tiba-tiba muncul bayi yang namanya Yesus ya. Udah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Nah, dari zaman Adam dan Hawa sampai Abraham itu kira-kira 2000 tahun. Dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus itu 2000 tahun juga. Jadi waktu Bapak bilang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, itu di kejadian zaman Adam dan Hawa. Setelah itu masih 2000 tahun baru Abraham. Nah baru Tuhan ngomong lagi sama Abraham, turunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maksudnya Mesias diambil dari keturunan Abraham. Coba kita baca Matius 1 ya. Coba ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, jadi keturunan Abraham sampai ke Daud, Daud sampai ke Yusuf, Yusuf sampai ke Yesus. Sebab Yusuf juga bapaknya
Nah, Yesus disebut anak Daud, ya memang tuh garis keturunan dari Daud, suku Yehuda ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak ya. Abraham punya anak namanya Ishak. Ini anak perjanjiannya nih yang akan Tuhan janjikan Abraham akan mempunyai anak, anak perjanjian. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang nih, nggak hamil-hamil si istrinya. Makanya istrinya kesian lihat Abraham nggak punya anak, udah tua, udah umur 100. Disuruh dia kasih gundiknya yang namanya Hagar. Disuruh menemani Abraham. Nah, Hagar hamil, punya anak namanya Ismail. Nah, waktu Ismail udah remaja ya, 10 tahun lebih gitu, baru Sarah hamil. Malaikat datang lagi kedua kali bilang, engkau akan hamil. Jadi baru punya apa si Ishak ya. Jadi Ishak memang lebih muda dari Ismail, tapi dua-duanya anak Abraham, cuman yang anak perjanjiannya Ishak. Jadi keturunan Ishak yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Mesias ke dunia ini gitu ya. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, ini ayat 2. Yakub memperanakan Yehuda. Nah, Tuhan Yesus kan dari suku Yehuda ya. Dia kan disebut juga singa dari Yehuda. Jadi kalau Harun suku Lewi itu. Harun suku Lewi. Kalau eh, Yesus suku Yehuda ya. Dari suku Yehuda. Ini semuanya anaknya Yakub ya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Terus kita baca ya, dengan tahu silsilah Yesus sampai kita baca lagi langsung ke ayat ayat sampai ayat 6 ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dan Rut, Obed memperanakan Isai. Nah ini ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Jadi bapaknya Raja Daud namanya Isai. Ini keturunan Abraham, keturunan Yehuda. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi anak Daud namanya Salomo. Waktu itu Salomo raja yang terkaya di dunia ya, Tuhan berkati. Kemudian kita sambung lagi ke ayat 15 coba. Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ini ada nama Yakub lagi ya. Siapa Yakub di sini? Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Jadi ini suaminya Bunda Maria, Yusuf ya bapak jasmaninya Tuhan Yesus ya. Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, jadi dari silsilah ini kan udah jelas ya, kenapa Mesias ini harus lahir dari turunan Abraham, harus lahir dari turunan Daud, bapak leluhurnya kan dibilangnya, Daud bapak leluhurnya. Memang itu udah master plan dari mulanya, dari Elohim, dari Tuhan Allah gitu ya. Nggak bisa dirubah, itu di perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Makanya Yesus harus lahir di situ. Nggak bisa di negara lain, di Cina, di Jepang, di Korea, atau di Amerika. Bagian Amerika belum ada kali waktu itu ya. Jadi nggak bisa, emang udah nubuatan ini. Karena dari kejadian 3 tadi udah dinubuatkan keturunan perempuan ini, keturunan Hawa akan mengalahkan si iblis, maksudnya ya Yesus ini gitu lah. Turunan Hawa ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi ada referensi ayat, tadi kita udah tahu ya. Jadi maksudnya kebun anggur ini sebetulnya tadinya bangsa Israel gitu yang dikasih untuk menggarap anggur ini, tapi bangsa Israel malah menolak anak Tuhan sendiri, dia tolak gitu ya. Dia nggak percaya, malah dia salib, dia bunuh gitu ya. Nah, kita baca lagi referensinya coba ada di Kisah Rasul 3. Ini suara saya jelas nggak ya? Halo? Bagus, Pak, bagus. Jelas-jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini referensi ayat yang mendukung perumpamaan penggarap kebun anggur ini. Kita bisa baca di Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. Mungkin ada yang bisa bantuin saya baca Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 26 coba. Ibu Yance atau siapa?
Atau saya baca dulu ya. Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 26 demikian firman Tuhan. Rasul 3 ayat Kisah Rasul 3 18 ayat 18 18 sampai dengan 26, Bu. 18 sampai 26 ya, saya baca ya. Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 26. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya, yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Yaca ya. Jadi kalau kita baca ini lebih diperjelas lagi ya perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang penggarap kebun anggur. Jadi kita harus punya mindset nih, tidak boleh meragukan lagi memang kedatangan Mesias ini, Tuhan ini di Yerusalem, di Bethlehem ini, ya memang udah penggenapan janji Bapa ya, penggenapan janji Bapa dari mulai Adam dan Hawa gitu sampai sekarang. Jadi kan apa itu Natal? Natal itu bukti kasih Allah pada umat manusia. Karena demikian besar kasih Allah pada dunia ini, karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Makanya dia harus menurunkan anaknya, anak tunggalnya gitu, anak kesayangannya ya. Demikian besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal ya. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada solusi yang Bapak tawarkan pada umat manusia kalau mau selamat gitu loh. Kalau mau selamat ya itu ikutin anak tunggalnya. Makanya Bapak ngomong sampai 2 kali waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus waktu kedua kali Bapak ngomong waktu Tuhan Yesus ketemu Musa dan Elia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi itu solusi yang ditawarkan kalau manusia mau selamat. Kalau nggak percaya, menolak, ya nggak bisa selamat biar bagaimana juga. Gitu. Karena udah terikat oleh dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, itu manusia pertama yang diciptakan tapi gagal. Makanya Firman menjadi manusia kedua, Adam kedua yang tidak gagal, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan kenapa matinya harus disalib juga ada alasannya semuanya. Enggak kebetulan ya harus disalib kali emangnya. Ya waktu itu kenapa Tuhan Yesus ditangkapnya di zaman Romawi, enggak di zaman lain gitu. Kan di zaman Romawi memang hukuman kepada penjahat ya harus disalib matinya gitu. Dan apa maksudnya disalib? Kan kita baca di Yesaya ya, dia tertikam karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Itu semua kan udah mencakup semua di kayu salib, diberesin gitu sama si Mesias ini, juru selamat ini yang dikirim khusus sama Bapak ke ladang anggurnya ini gitu. Tapi dibunuh sama manusia, sama yang bunuh orang Yahudi juga lagi, imam-imam kepala. Tapi di zaman Romawi, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi semuanya udah nubuatan ya. Ya kita kalau mau selamat nggak ada jalan lain, memang harus ikut dia gitu.
Bukannya kita menganggap Kristen paling benar. Tuhan Yesus datang tidak membawa agama ya. Sekali lagi bukan membawa agama. Agama ini diciptakan oleh manusia. Agama ini muncul di masa jeda antara perjanjian lama, terakhir di Malaiki ya, sampai Matius. Nah, katanya saya pernah dengar ya, di zaman akhir perjanjian lama sampai perjanjian baru ini, sampai Matius, itu ada jeda waktu 400 tahun. Allah tidak berbicara kepada manusia 400 tahun. Bayangin 400 tahun berapa keturunan, berapa generasi. Kalau satu generasi hidup 100 tahun aja 4 generasi. Kalau satu generasi umurnya 80 tahun aja. 400 tahun berapa generasi? 5 ya. Kalau 80 ya 5 generasi. Baru muncul Mesias, baru Bapak mengirim anaknya di perumpamaan tadi. Ini hamba-hambaku, nabi-nabi udah dikirim, malah dibunuh, bukan didengerin, malah dibunuh gitu sama manusia-manusia. Jadi waduh ini nggak bisa, mesti anaknya sendiri yang turun. Mungkin anakku kalau aku kirim mereka hormati, sendani. Nggak taunya nggak juga gitu. Karena ada ayat yang bilang Yesus datang kepada kepunyaannya. Kepunyaannya ini ya manusia ini kepunyaan Allah mestinya. Tapi mereka menolaknya. Dunia menolak Yesus karena tidak mengenal dia gitu. Makanya agama-agama muncul itu ya di zaman masa jeda. Allah tidak berbicara pada manusia lagi, nggak ada nabi-nabi lagi yang dikirim, udah. Sampai akhirnya anaknya sendiri yang dia kirim, yang namanya Yesus Kristus. Waktu dia lahir kan di Lukas 2, malaikat bilang kabar kesukaan bagi dunia. Telah lahir juru selamat Kristus Yesus, juru selamat ya, Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat sendiri yang bilang yang lahir ini adalah juru selamat dan Tuhan. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau ditanya, mana buktinya Yesus Tuhan? Emang dia pernah ngomong aku Tuhan? Sebetulnya sih pernah, tapi sebelum dia jadi dewasa, juga waktu dia bayi, ya malaikat sorga, bala tentara sorga turun menemui gembala-gembala, memberitakan inilah sang juru selamat yang dinantikan manusia, Tuhan yang dinantikan manusia yang dapat melepaskan manusia dari ikatan dosa. Gitu ya. Jadi kalau ditanya juga, mana emang Tuhan Yesus pernah bilang dia Tuhan? Pernah. Di Yohanes 13 ayat 13 coba ya kita baca ya. Dia sendiri yang ngomong dia Tuhan gitu. Yohanes 13 ayat 13. Jadi kalau ada yang nanya, mana buktinya itu Tuhan? Ya dia sendiri yang ngomong. Kemudian waktu bayi juga malaikat yang bilang dia juru selamat dan Tuhan gitu ya. Coba nih, Yohanes 13 ayat 13. Waktu ini perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, nih judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita langsung ke ayat 13. Oh enggak, ayat 11 dulu deh yang tadi saya bilang. Tuhan Yesus tahu nggak yang mengkhianati dia siapa? Tahu ya, ini ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Jadi ini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya semua ya, satu-satu sebelum dia ditangkap. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kata Tuhan Yesus gitu ke murid-muridnya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan itu sendiri yang bilang dia adalah Tuhan. Malaikat yang bilang dia adalah juru selamat dan Tuhan. Bapak yang bilang inilah anakku yang kukasihi. Jadi Tuhan Yesus ini jabatannya banyak. Saya pernah dengar ada pendeta senior bilang ya, jabatan Tuhan Yesus ini kalau kita mau teliti di Alkitab ada 41 jabatan. Dia Mesias, dia juru selamat, dia Tuhan, dia guru, dia rasul, dia tabib, dia raja damai, dia tabib di atas segala tabib, dia penasehat ajaib, dia Bapa yang kekal, begitu. Ada 41. Jadi kalau orang bilang, ah masa iya? Ya iya manusia aja bisa lebih dari satu kok jabatannya. Betul nggak? Misalnya saya nih,
jadi menteri, saya menteri, Stanley sekolahnya misalnya udah lulus, Stanley sarjana, Stanley bapak dari keluarganya, Stanley kerja sebagai direktur di perusahaan ini misalnya, Stanley kerja membantu presiden. Itu kan jabatan semua. Manusia aja bisa punya jabatan begitu banyak, apalagi Tuhan. Gak usah heran. Jadi kalau dibilang Yesus Nabi, ya iya. Yesus Nabi iya. Yesus Rasul iya. Yesus Tuhan iya. Yesus Juru Selamat iya juga. Yesus Raja. Iya, Raja Damai. Yesus Raja di atas segala raja. Iya juga. Jadi ada satu jabatan Tuhan Yesus. Jadi orang yang pikirannya sempit bilang, ya kalau udah Nabi bukan Tuhan dong. Ya kalau manusia mana bisa jadi Tuhan sih? Ya Tuhan juga manusia juga gitu loh. Tuhan kan cuma jabatan. Kayak mana-mana ada presiden. Setiap negara ada presiden, ada raja, itu jabatan gitu. Namanya ada, masing-masing ada namanya. Nama Tuhan ya, waktu menjadi manusia, kan Tuhan Yesus bilang, namamu yang telah engkau berikan padaku. Jadi waktu jadi manusia namanya Yesus. Nama aslinya kan Yesua ya, nama Ibrani. Yesua Hamasya, itu nama aslinya. Tapi nama internasional Yesus Kristus. Ya sama aja orangnya dia juga gitu loh. Ya jadi saya rasa apalagi ya ingin disampaikan. Tadi kisah Rasul 3 udah ya. Jadi kita yang menerima mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diakui, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kalau kita secara logika mikir ya, masa mau diangkat jadi anak Tuhan nggak mau sih gitu loh, aneh kan. Bodoh banget gitu, aneh. Kita kalau diangkat jadi orang terkaya di Indonesia dah, ngangkat kita jadi anak mau nggak? Ya mau, buru-buru. Iya, iya, iya Pak, ya terima kasih. Diangkat jadi anak orang terkaya di dunia dah, mau nggak? Ya mau. Siapa yang nggak mau? Ini baru orang kaya loh. Diangkat jadi anak raja ada misalnya Pangeran Charles tiba-tiba nulis surat. Stanley, kamu saya undang ke Istana Buckingham untuk saya nobatkan menjadi anak saya, anak Raja Charles. Mau nggak? Ya mau. Itu baru anak raja dunia, anak raja orang kaya, anak raja konglomerat, anak konglomerat. Ini anak Tuhan gitu loh. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Kuasa itu apa? Otoritas sebagai anak-anak Allah. Terus dikasih Roh Kudus, Roh Allah diem di dalam kita. Masih menolak juga, ya menolak karena nggak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, nggak tahu gitu. Makanya kita mesti jelasin siapa itu Bapa, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Itu Tritunggal. Jadi yang disembah oleh Musa dan nabi-nabi sebelum Yesus datang ya ini. Tritunggal ini Elohim, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, Yesus ini yang menciptakan alam semesta dan manusia bersama Bapa. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini kan berarti lebih dari satu. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dari mulanya emang tiga ini gitu. Tritunggal ini, Elohim ini yang menciptakan alam semesta dan manusia. Nggak ada agama dulu. Nah, agama muncul yang saya jelaskan tadi di akhir perjanjian lama sampai munculnya Tuhan Yesus. Nah, itu manusia mungkin dari turun-temurun pernah cerita ya, oh dulu ada ini loh, apa engkong atau oma pernah dengar cerita ada mujizat kejadian aneh, laut pernah dibelah segala macam. Jadi manusia mencari-cari lagi ini Tuhan di mana ini? Yang dulu punya kuasa begitu hebat belah laut dan sebagainya di mana? Karena 400 tahun udah nggak berbicara sama manusia lagi, nggak ada nabi-nabi lagi, di stop semuanya. Sampai akhirnya ya itu mungkin Bapak emang udah janji pada apa di kejadian 3 tadi, keturunan perempuan ini akan mengalahkan maut, mengalahkan si iblis ya, mengalahkan kematian. Buktinya apa? Buktinya ya Yesus bangkit. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus nggak bangkit, itu penyelewengan besar-besaran, itu penyesatan. Supaya kita nggak percaya ada kebangkitan gitu. Sedangkan dia kan yang sulung, yang dibangkitkan. Ada ayatnya.
yang sulung yang dibangkitkan. Berarti kita yang ngikut dia, yang diaku jadi anak-anak Tuhan juga, anak-anak Allah, dia dibangkitkan juga seperti yang sulung ini. Setelah mati ada kebangkitan gitu. Jadi di luar itu nggak ada kebangkitan, mati ya mati aja. Nanti tunggu penghakiman langsung gitu. Ya. Jadi nanti waktu penghakiman ada dibangkitkan, semua orang mati dibangkitkan. Bukannya cuma yang Kristen doang, semua dibangkitkan, nah baru di menghadap tahta pengadilan Kristus. Baru di situ dipisahin yang apa, ke surga atau ke neraka. Jadi cuma ada dua kelompok manusia sebenarnya di dunia ini ya, yang percaya Yesus atau yang enggak. Dua aja yang nanti yang Tuhan lihat. Bukannya kamu agamanya apa, kamu di gereja mana, kamu doktrinnya bagaimana, denominasi mana, GBI, GKI, Katolik, Ortodok, atau apa. Enggak begitu yang dipisahin. Tuhan bilang, aku memisahkan antara domba dan kambing, dua doang. Domba dan kambing. Nah, kita masuk yang domba apa yang kambing? Itu aja. Jadi, ya mau nggak mau, kalau mau selamat, Tuhan udah tawarkan, Bapak udah tawarkan solusi supaya nggak kena hukuman akibat dosa Adam ini dan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Karena di Yohanes bilang dia setia dan adil, kalau mengaku dosa dia akan mengampuni. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, hati-hati menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah apa, rohnya Bapa sendiri ya. Kalau kita menghujat rohnya Bapa udah nggak bisa diampuni lagi. Yang lain masih bisa diampuni. Pada detik-detik terakhir bertobat masih diampuni. Asal masih hidup ya. Makanya selagi masih sehat kita jaga hubungan sama Bapak, jangan sampai lost, jangan sampai menyimpang gitu. Sebab kalau kita menyimpang, nggak ada solusi lagi yang bisa selamatkan kita, nggak ada. Nggak ada yang bisa nebus kita dari dosa, nggak ada. Cuman dia satu-satunya. Sudah dibayar lunas, kita jadi berhutang karena punya dosa, berhutang nih. Tuhan datang melunasi hutang kita. Sekarang kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita adalah hambanya Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Jadi mindset kita, pikiran kita, hati kita semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Punya karakter seperti Kristus. Jadi apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua standarnya harus sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Itu ya. Supaya hidup bisa menyenangkan dia. Jadi begitu menyimpang, waduh, salah nih. Buru-buru minta ampun. Makanya di doa Bapak kami kan diajarin, ampuni kesalahan kami hari ini. Jadi besok begitu lagi, ampuni kesalahan kami hari ini. Jadi tiap hari harus minta ampun gitu. Karena ada dosa yang mungkin kita nggak sadar, kita pikir nggak dosa, ini biasa aja. Padahal dosa di mata Tuhan itu jahat gitu. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Nanti mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan teman-teman para hamba Tuhan di sini untuk melengkapi atau ada yang salah saya ucapkan ya. Oke, kita selesai di sini ya, kita tutup dalam. Mari kita satukan hati kembali. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu, kebenaran firman-Mu, biarlah kami mempersiapkan diri kami masing-masing. Lalu satu saat nanti penuaian besar-besaran terjadi di Indonesia, saudara kami, teman-teman kami menanyakan tentang siapakah Engkau, siapakah Yesus Kristus itu, mengapa harus menyembah Dia, mengapa cuma Dia yang bisa menyelamatkan manusia. Kami bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Urapi kami semua yang sudah mendengarkan mengikuti Zoom ini, biarlah apa yang kami barusan dengar dapat kami terima, kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Kami bagikan pada saatnya nanti di mana harus kami sampaikan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapak, siapkan kami semua untuk menuai jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Bapak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, memang tema tentang penggarap kebun anggur ya. Kita ini harus menjadi penggarap ya. Karena dikatakan di firman, ladang sudah menguning ya. Tetapi pekerja sedikit ya. Ini harus tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.
kita sudah disediakan ladang yang besar ya, kebun anggur yang berisi jiwa-jiwa ya, tentunya anggur yang manis ya. Kita harus jadi juga penuai-penuai yang harus kita menangkan ya. Di akhir zaman ini memang teramat sulit ya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi kalau kita minta kuasa dari Tuhan, kita bersatu hati ya, dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 10, hendaklah kita kata sepikir sejiwa, pasti kita akan diberi kuasa oleh Tuhan ya untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa. Ya, kita harus jadi batu penjuru Tuhan ya. Kemanapun Tuhan utus ya, kemanapun Tuhan pimpin setiap langkah kita dalam pelayanan, tentunya kita harus juga dengan kerelaan hati, ketulusan hati kita melayani ya. Jadi jangan bersungut-sungut ya, jangan terpaksa ya, apalagi dengan ya yang kita bisa, mestinya kita minta pertolongan, doa selalu dengan Tuhan supaya di tahun 2025 ini kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang baru dan kita jadikan dia juga sebagai mengikuti Yesus ya, bukan hanya terpanggil tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin ya. Itu yang harus tanggung jawab kita setiap anak Tuhan, karena saya selalu ingat itu pertanyaan diagnostik ya ketika saya ikut pelajaran sekolah teologi ya, itu yang diutamakan adalah kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Amin ya. Kalau Tuhan sampai tanya ketika kita dipanggil, berapa jiwa yang kau menangkan di tahun 2025. Ketika kita nggak bisa jawab, kita bilang tidak ada, nah itu berarti kita belum bisa menjadi penuai. Ya. Kita harus jadi benar-benar penggarap kebun anggur yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya, terima kasih terima kasih Pak Stanley Iskandar yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan juga memberkati pelayanan, juga istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Budi Kristianto. Seharusnya hari ini ya, karena Budi Kristianto minta digantikan karena dia batuk dan flu berat ya. Dia tidak bisa ngomong, sedikit lagi batuk, sedikit lagi dia harus flu ya. Saya bilang ya udah, saya langsung calling Pak Stanley Iskandar dan Pak Stanley Iskandar sudah siap dan kita sudah diberkati oleh firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Jansil Pak Endong untuk satu pujian. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Pak Stanley yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas ya. Saya percaya bahwa ya pentingnya itu kita dengar firman Tuhan, kita belajar ya. Banyak hal sih yang Bapak Stanley bagikan bagi kita pada sore hari ini. Hanya itu menjadi berkat bagi kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan pujian refnya. Karena kita sudah masuk di tahun yang baru 2025 ini, bahwa kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera ya, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan bagi kita masa depan yang penuh pengharapan. Kita naikkan refnya, penyertaan-Mu sempurna ya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan kehikmatan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Jadi kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita di tahun 2025 adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita harus mengimani dan kita tetap berharap, kita tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Biar kita selalu minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus menuntun kita di tahun 2025 ini. Saya percaya kalau 2024 kita boleh lewati, maka 2025 kita juga berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu intim dengan Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan, karena kita percaya ketika kita melekat dengan Dia, bahwa Dia mengerti, Dia akan selalu peduli setiap keberadaan kita. Nanti saya serahkan kepada yang akan doa syafaat. Silakan, siapa yang doa syafaat, Pak? Silakan Bu Foni untuk doa syafaat. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Stanley yang telah menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati pelayanan Pak Stanley, lewat kehidupan Pak Stanley banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Engkau juga beri dia kesehatan dari ujung kepala sampai telapak kaki Tuhan. Bapak, Engkau juga pakai dimanapun Pak Stanley Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Bapak, kami coba percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia mengiring Kau Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Jadikan Pak Stanley penginjil-Mu, jadikan dia surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan di tempat tinggalnya Bapak. Kami percaya jeripaya Pak Stanley di masa tuanya selalu melayani Engkau, setia melayani Engkau di Family Ministry. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa jeripaya Pak Stanley di dalam Kau tidak pernah sia-sia Tuhan. Biarnya rohnya tetap menyala-nyala, menggebu-gebu Tuhan di tahun 2025 ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu biasa, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Engkau juga berkati Pak Komingwan Tuhan sebagai kembali di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, beri dia tanggung jawab lebih besar lagi di tahun 2025 ini Tuhan. Kau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi buat Pak Komingwan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, dia setia melayani Engkau dimanapun dia melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Kau berkati Bapak, istri, anak, mantu, dan cucunya juga. Engkau cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan Tuhan dalam pelayanan, dalam kebutuhan sehari-harinya Engkau cukupkan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk wakilnya Pak Hendra Winata. Bapak beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri dia tanggung jawab lebih lagi Tuhan di tahun 2025. Tambah-tambahkan kesetiaan Pak Hendra Winata di dalam Kau Bapak. Kau juga berkati, beri dia tanggung jawab lebih lagi Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati istri, anak-anaknya, dan mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia mengiring Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Hendra Winata. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia mengikut Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga mau melayani Engkau Tuhan lebih sungguh-sungguh Bapak, supaya kami semua mempunyai kerendahan hati kami mempunyai hati yang tulus Bapak melayani Engkau Bapak. Kami percaya jeripaya kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Sebagai imam dalam keluarga Engkau berkati, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendoa, penolong Tuhan Engkau berkati Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Umat-umat-Mu yang setia mengikuti Family Ministry, berapa orang Tuhan Engkau tidak pernah melihat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kami ketulusan lebih lagi Tuhan. Supaya kami, teman-teman kami yang tidak tempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan, supaya mereka besok bisa bersama-sama kami
untuk menaikkan pujian penyembahan dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Siapapun yang melayani Engkau Bapa, kuduskan layakan kami Tuhan, supaya pelayanan kami berkenan di hadapan Engkau Bapa. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Tambahkan jiwa lebih lagi Tuhan. Jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan yang mau datang di family ministry Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami supaya kami semua berakar, bertumbuh dan berbuah sampai kedatangan-Mu kedua kali Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan, yang letih lesu dan memberat datanglah kepadaku, aku akan memberi Engkau kelegaan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu terjadi buat family ministry Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau berkati pelayanan kami masing-masing sebagai gembala sidang maupun pendeta apapun juga yang tergerak Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya kami mempunyai ketulusan, kami mau seperti Engkau disempurnakan setiap hari Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapa, kami juga menjadi penginjil-penginjil-Mu yang setia Bapa, untuk menginjil di mana kami tempat tinggal kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya pelayanan kami setiap hari berkenan di hadapan Engkau Bapa. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu terjadi Tuhan. Engkau juga berkati keluarga besar kami Tuhan, keluarga besar kami yang belum bertobat. Kami menjadi saksi-saksi hidup-Mu Tuhan, menjadi saksi di mana baik di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi Tuhan, Yehuda sampai ke ujung bumi Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan dan kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Siapa yang pemimpin bangsa kami, Prabowo, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur-gubernur Tuhan, kami percaya Tuhan supaya mereka memerintah takut akan Kau sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Selamatkan jiwa mereka Tuhan, adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan, supaya semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Selamatkan jiwa mereka Tuhan sebelum kedatangan-Mu kedua kali Bapa. Kami percaya rawatan-Mu terjadi, kebangkitan pasti terjadi di bangsa kami Tuhan, penuaian pasti terjadi Tuhan, supaya umat-umat-Ku binasa kalau tidak mengenal Engkau Bapa. Kami mau Tuhan lewat kehidupan kami menjadi terang-Mu, menjadi surat terbuka, bukan menjadi batu sandungan untuk orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Pak Komingman. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam keadaan sehat. Dan yang sakit malam ini juga, Pak Hendra Winata khususnya, disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib dan sempurna. Dan juga semua yang sakit, kami sangat percaya Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan kembali sehat. Dan di tahun 2025, apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun 2025, pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Pak Anfal bisa bantu dalam bincang-bincang. Masih adakah Pak Anfal? Tuhan Yesus memberkati.